Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santunya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Mbak Iya, aku Mas. harus gimana ini? Aku yang lewat proses lawan Masnya itu loh, yang dari Kediri itu. Proses sudah proses. Iya, sudah proses, cuma saya masih ini yang kemarin tuh Mas, yang di Kediri itu loh, yang sempat ketemu di rumahnya Masnya itu. Sing di sih Mbak, aku bingung ya. Yang sama suamiku. Suaminya yang mana yang ini? Yang terjadi apa yang terjadi paketan. Mas. Oke. Biar Mbak. Aku harus gimana ini? Gini Mas, aku kan sebelumnya itu tanggal ini masalah job Mas ya. Ya, halo. Ya sampean ngomong aja. Di tanggal 2 Oktober itu aku awalnya dapat job Mas. Terus? Dapat jobnya itu jaga bayi. Terus? Tapi karena memang posisi paspor aku segala macamnya kan belum diproses sama PT. Siap. Karena memang masih nunggu jadwal tuh Mas ya. Siap. Dan majikannya kan memang nggak bisa nunggu, akhirnya kan cancel. Siap. Cancel, terus akhirnya saya dapat job lagi kemarin tanggal 26 Oktober. Terus lanjut? Baru. Nah terus saya sudah konfirmasi sama PT-nya yang di Bekasi itu Mas. Itu katanya kalau kamu memang tetap pilih job yang kamu mau, kamu harus tanda tangan surat pernyataan Mas. Pernyataan apa ini? Surat pernyataan itu loh, umpamanya ini kalau saya itu amit-amit di interminit atau nggak sampai selesai potongan itu kayak gitu, jadi itu tanda tangannya harus bermaterai. Oke, lanjut terus. Nah aku masih aku agak berisik soalnya aku di kantornya suami aku, jadi banyak kendaraan lewat. Terus? Kayak gitu udah. Kekhawatiran aku itu nanti surat pernyataannya itu nanti itu loh Mas, kalau ada apa-apa itu nanti dibuat tuntutan balik, kan aku juga khawatir gitu loh. Apa solusinya? Okay. Soalnya sih PT-nya itu nyaranin aku untuk nyari majikan lagi lah, sedangkan aku merasa aku sudah maunya sama job yang aku pilih gitu loh. Oke. Udah selesai? Terus sudah Mas, sudah. Oke, sekarang saya mau sampaikan, gara-gara kemarin memang satu orang yang kita proses, Mbak, 1 minggu langsung diinterminate majikan. Gitu. Terus ya orang-orangnya juga bilang aku gitu Mas. Ya makanya dia kan tidak menginginkan sia-sia memproses. Akhirnya dia memprotek, gitu kan. Dia memprotek, karena kembali lagi ketika potongan, nah di situ yang repot. Kalau nggak selesai potongan kan otomatis si PT akan ditagih terus. Dan kita nggak ngurusin, makanya kan di saat sampean dapat majikan ya mau nggak mau, artinya dipaksakan untuk bisa selesai 6 bulan potongan kan. Begitu ceritanya. Nah itu sebenarnya buat jaga-jaga saja ya, dibuat jaga-jaga saja. Nah saya sekali lagi nggak punya rekomendasi PT lain. Saya percayanya sama orang tersebut. Kita kemarin soalnya tadi pagi ya mondar-mandir sampai ke KJRI ngurusi manusia satu itu gitu loh. Yang dia yang prosesnya juga sama PT-nya kayak aku. Iya, yang saya juga yang menyodorkan. Anak itu juga cari saya gitu loh Mbak. Dan kita bertanggung jawab. Makanya dipanggil sama KJRI, kita juga datang dan kita juga menjelaskan. Dan mbaknya memang kalau saya berpikir itu nggak niat kerja di Hongkong. Gitu. Ya karena setelah di interminate sama majikan, ya kan, kita carikan job lagi. Harusnya kan majikan mau kan nggak usah pilih-pilih gitu loh. Dia alasannya nggak mau lagi gitu loh. Karena ada kamera. Berarti dia nolak. Karena ada kamera lah, apalah. Intinya kan ada kesempatan kedua, terus ditolak. Berarti kan itu tetap majikan yang interminate dia itu Mas. Beda.
Oh beda. Kita dapat majikan lagi yang beda. Kebetulan majikan itu memang butuh gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan sudah kesempatan 2 kali kita bantu. Akhirnya PT yang semula percaya sama kita jadi mikir, iso nggak golek no majikan kan kayak gitu. Nah karena dia menganggap bahwa apa yang kita bawa itu nantinya jagani. Cuma main-main tuh. Nah, jagani yang seperti. Jadi yang kayak umpamanya kayak ada yang serius malah kena imbas. Nah, gitu. Bener nek sampean punya pikirannya seperti itu. Karena bener-bener anak ini menguras konsentrasi kita. Agent Hong Kong kita, agent Hong Kong, kemudian PT Indonesia. Maunya apa gitu loh, kan kita bingung. Gitu loh. Kalau mau sekarepe dhewe ya nggak usah PT-nya kita. Iki WA aku 1 minggu gak tak reken 3 hari. Nah, jadi iya. Iya ya. Sorry ya, aku lagi itu pusing. Enggak apa-apa Mbak. Paling aku yang mikirin Mbak sampean sibuk. Nah, ya gara-gara urusan ini nih Mbak, bojoku 3 hari ombenannya Paramek terus. Makanya kan aku harus cover, jadi kayak gitu. Nah, saya boleh tanya dulu lagi, boleh. Jadi gini, aku tuh sampai bingung jobku ini sekarang yang mana. Soalnya itu banyak agent yang nawari. Hari sekali tuh nelpon aku. Laris toh berarti kan kita. Gimana Mas? Kan laris dong sama kita. Iya laris, cuma tapi kan aku maksudnya udah deal yang sama yang kemarin gitu loh Mas. Jadi aku mau nerima yang lain-lain itu takut gitu loh. Yes, oke. Saya balas ya, ganti saya ngomong. Kalau sampean sur sama yang tadi ya sudah wis. Sing sampean sur aja, yang lainnya nggak usah diangkat. Dan bilang sama yang PT Indonesia, saya nggak akan sebut namanya ya, di sini nggak perlu disebut. Bilang saya sudah srek sama yang ini. Kalau memang mau tanda tangan ya sudah, nggak perlu takut. Kalau memang sampean memang posisinya adalah kepingin benar-benar ke Hong Kong. Soalnya gini Mas, tawarannya itu ya menurut aku itu ya masih mending ini gitu loh. Meskipun dia rumahnya besar, tapi itu kan yang dirawat itu nggak terlalu banyak gitu loh Mas. Ya nggak apa-apa, sampaikan saya masih srek yang ini ya, tetap backupnya kita tetap harus backup ya, apapun yang terjadi kita jelasin. Ini beda orang, beda karakter ya. Kadang-kadang satu orang yang bleset itu akhirnya mempengaruhi yang belakang-belakang, itu udah biasa. Kalau saya nggak pernah mikir ya kan. Namanya wong mosok yo apik kabeh lah yo kita seneng. Mesti kadang soalnya kan kemarin juga aku udah jelasin sama Pak PT-nya itu ya Pak ya. Jelasin, insya Allah saya mampu Pak, gini, pokoknya saya sudah jelasin kayak gitu kan. Ya kalau kamu mau ya kamu harus yakin, kamu harus berani tanda surat pernyataan. Semisal kamu interminate atau gimana, kamu harus mengembalikan uang itu secara cash, dia bilang kayak gitu. Kayak gitu, oke ya nggak apa-apa lah, intinya nanti saya tak coba sampean namanya, nanti saya bilang ke mereka Pak ya tolong ya, ini kan belum pasti, sampean boleh jaga-jaga tapi jangan sampai hatinya tergores, kita yang jamin lah, intinya kan kayak gitu. Kita yang insya Allah sih Mas, soalnya kan aku sendiri juga sudah niat, maksudnya itu sudah nggak tahu kenapa emang pilihan aku tuh startnya yang itu aja gitu loh, maksudnya itu nggak apa-apa ya namanya. Nggak apa-apa Mbak, justru kalau terjadi komunikasi kayak gini kan saya enak jembataninya. Karena gini Pak, kemarin gini. Saya potong ya. Soalnya Pak PT-nya kemarin juga menawarkan saya ada job Mbak, jaga 5 anjing sama 4 ekor kucing. Jadi kan totalnya ada 9 peliharaan tuh Mas. Nah, sedangkan yang saya dapat itu jobnya 4 ekor anjing. Kayak gitu ya, saya milih yang 4 ekor anjing loh ya. Gak apa-apa. Siap. Gak apa-apa, nanti kita sampaikan. Biar jelas gitu loh Mas, iya. Jobnya saya tuh yang apa gitu. Iya jelas, aslinya jelas Mbak. Cuman data sampean itu masuk ke 4 agent. Enggak, kalau dia mau tanda tangan pernyataan itu Pak ini udah oke. Iya. Dibilangin jangan ngomong kok. Jadi gini Mbak, jadi data sampean itu disebar sama 4 agent, 5 agent. Makanya terus nelpon siji-siji. Bisa dipahami?
Paham, Mas. Nah, makanya kan kalau sudah di close yang satu ya sudah, yang lainnya nggak perlu diangkat. Ya, Oke. sampaikan Nah, sama Pak PT-nya, ngono loh Mbak. Wes gitu Oke. aja, simple. Oke. Kalau sampai Soalnya gini, Mas. tanda tangan aja, nggak usah bingung. Iya, Terus? jadi ini Mas, yang aku khawatirin nih Mas, takutnya apa ini di cancel lagi apa karena kelamaan gitu, makanya ada telepon lagi gitu loh. Enggak. Saya jelaskan Berarti, sekali lagi, data sampean disebar ke agent banyak, oke? Oke. Jadinya kabeh podo gelem karena sampean iso basa jajal interview. Jadi data sampean itu bagus dan rapi, makanya majikan ketarik. Paham? Berarti sampean iki payu laris, ngono lho Mbak, rezekine ono. Enek juga yang disebarkan sampai 10 agensi, nggak enek sing gelem ngelirik sama sekali kan enek, ngono lho Mbak. Ya Allah. Loh iya no. 10 agensi. Loh, iya lah piye? Lah kan kecepatan sekali lagi kalau sampai ada interview banyak itu kan sampean harusnya ngerasa wah aku digawe royokan gitu ae. Iya, aku bersyukur Mas. Maksudnya aku juga bersyukur banyak job. Cuma kan aku cuma mau memastikan aja gitu loh. Siap. Enggak apa-apa. Boleh nanti kalau sudah telepon gini aku agak lega Mas. Iya harus nggak kayak tanya-tanya gitu. Iya harus lega. Setelah telepon sama saya nggak boleh ada sumpetan pikiran. Kalau sumpetan pikiran tutup aja channelku, ngono loh Mbak, ngerti kan? Kita bikin channel untuk saya seneng hidup itu membuat cerah gitu loh. Nggak mau membuat hidup jadi gelap gitu loh Mbak. Nek istriku dihubungi nggak bisa, saya nggak usah khawatir. Iya, aku makanya tadi kan dari kapan hari SMS. Mungkin Mbak sibuk, makanya saya coba cari nomor Masnya lagi. Budrek dia ngurusin anak yang tadi itu loh, ngurusin anak yang tadi itu budrek. Majikannya itu ngeluarin duit sampai 21 kan, 21 Hongkong dolar dapat dia yang Belgedes entut goreng. Terus gak dapat apa-apa majikane. Ngono lho. Dadine ya wis piye neh. Halo? Gitu. Enggak apa-apa. Sering bangun komunikasi. Ada sesuatu yang bersoal dan bermasalah ngobrol aja. Aku alhamdulillah kok Mas, kalau dari awal interview atau apa-apa aku selalu komunikasi sama Mbak Yuli kok. Sip. Bojoku rada selalu ngabarin Mbak Yulinya. Bojoku rada saiki sret kan paramek. Iya. Ya, aman kan? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyain? Aman Mas. Ya nanti kalau memang ada apa lagi saya telepon lagi ya Mas. Boleh. Mudah-mudahan segera nyampe di Hongkong ketemu sama kita. Enggak, kalau saran saya, kalau dirimu memang kepingin untuk memastikan ngambil job yang jaga anjing 4 sama cuci mobil 2, rumah tingkat 3. Kalau memang sampean srek dengan itu, sampean bilang ke Pak PT, Pak saya srek yang ini, terus saya mau untuk tanda tangan menggaransi kalau saya akan kerja minimal lah sampai selesai potongan, mudah-mudahan sampai finish gitu loh. Iya, aku sudah bilang gitu kok Mbak. Yang terakhir itu hari apa itu ya? Hari apa itu ya? Tanggal 27 atau tanggal 28 itu saya bilang ke Pak PT-nya. Soalnya kan memang kemarin itu sempat ngomong sama saya Pak PT-nya, Mbak ini tolong dikasih tahu ya, dikasih pengertian, karena saya udah kenyang dengan anak-anak yang ngomong aku mau bener Pak job ini Pak, serius saya kuat Pak, saya mampu Pak, tapi pada kenyataannya nyampe sono naik turun tangga itu kita nggak tahu kondisi majikan seperti apa, terus habis itu meletre kayak gitu loh. Jadi kan intinya kan PT yang ruginya apa, karena kan sudah bantu proses wirawiri, terus habis itu kan sampai potongan aja kadang kayak hari ini kan dia belum sempat bayar potongan, terus uang interminate, uang segalanya diminta sendiri sama dia kan kayak gitu, terus akhirnya dia pilih pergi sendiri tanpa kita kayak gitu kan, otomatis kecewa berat tau kitanya kayak gitu loh. Jadi yang kecewakan PT kayak gitu loh. Paham aku. Di situ Mbak. Enggak, jadi sampean nggak ada masalah ya, cuman
melok kesabapan gitu loh. Iya. Gitu aja. Mas. Ya mohon dimaafkan hal-hal yang kurang baik, namanya juga melayani, pasti kadang ada blesete, ada gak pase, namanya nolong bantu orang semuanya kan nggak semuanya beres. Ya sometimes kolo-kolo namanya juga sifatnya orang kan beda-beda. iya, kolo-kolo kan ada nggak beres itu Mbak. Ya begitulah. Biarlah nggak beres itu kita yang menghadapi, jangan sampai yang lain-lain ikutan nggak beres kan, kasihan. Indonesia dulu lagi aku waktu berangkat pertama ya juga gitu loh Mas, namanya juga penyesuaian di rumah majikan, pasti kan harus nyari celahnya dulu, harus tahu keseharian majikannya kayak apa. Kalau sudah tahu celahnya ya insya Allah bisa lah. Soalnya aku dulu juga gitu loh Mas, hampir nyerah loh dulu aku pertama kali berangkat ke Hongkong itu. Tapi aku mikir sayang gitu loh, sudah 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, masih ulang sedikit lagi kayak gitu. Kadang ya kan memang kualitas orang itu kan beda-beda Mbak, makanya ya wes, ya namanya berbisnis dengan manusia yang ini. Kalau berurusan dengan manusia ya begini, beda sama mesin. Kalau mesin ya diganti spare part anyar aman, wer. Tapi kalau sama manusia nggak bisa. Makanya iya, soalnya kemarin yuk dapat wejangan dari Pak PT-nya tuh banyak. Dia bilang gini, pokoknya jangan sampai saya dengar kamu sudah sampai di Hongkong, kamu cerita yang ngeluh apa segala macam ke Yuli atau Mas Sandro, dia bilang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih aku sudah siap dengan seperti ini. Cuman ya jenenge bojoku kadang-kadang butuh dibelai, karena nggak tak belai jadinya ya seperti itulah. Banyak membelai orang lain. Oke, kira-kira begitu Mbak Tolong dibantu follow up Pak Indrani ya Pak. Siap, kita sampaikan. Jelas gitu loh, Nggih. Siap. Makasih loh Mas. Ya semangat. Siap. Kita tunggu semangat nyampe. Aku semangat banget aku. Kita tunggu nyampe di sini ya, baik-baik sama suaminya ya. Pokoknya. Amin. Yes. Soalnya suamiku juga suruh tanya, sama coba tanya dulu aja jelasnya kayak gimana. Takutnya kan biar nggak ada miskomunikasi. Siap. Kayak gitu. Betul. Cocok itu sudah. Takutnya kan memang takut komunikasi Mas. Takutnya kita sudah bilang iya nanti kayak apa, nanti kan kita nggak tahu toh. Makanya aku mau mastiin aja gitu. Aman. Kalau sudah kayak gini kan aku agak lega. Yo, wis enek iku lah. Oke. Siap. Makasih, Mas, ya, pokoknya ada apa-apa kabari, nggak apa-apa kabari. Kalau bojoku nggak ngangkat, aku pasti saya kabari loh Mas. Komunikasi. Pasti saya kabarin kok. Siap. Oke. Ya. Makasih loh Mas. Yo, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini loh ngimbas. Kalau proses, kalau ada yang bleset satu, belakangnya terimbas. Ya, nggak ada masalah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang penting, bojoku piye? Bisa. Sehat selalu ya. Dan keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.